membahas Innovation in Law Use in Justice. Inovasi dalam bidang keadilan dalam ilmu. Dewan juri yang terhormat, musik perdebatan kita kali ini yaitu pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi. Lalu apa serta kami pada hari ini? Juri, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan yang menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Dengan adanya sumber daya alam yang intelektual, pendidikan ilmiah itu hadir di dalam perguruan tinggi untuk mendukung tinggi oleh pengelolaan tambang yang lebih berkelanjutan, transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Juri. Lalu apa definisi dari hal ini? A. Pengelolaan tambang yang dimaksud itu seperti apa? Proses eksploitasi dan sumber daya mineral yang memperhatikan aspek teknis, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Juri, dalam hal ini perguruan tinggi tidak mengelola tambang sepenuhnya karena mengingat regulasi yang ada saat ini. Tapi di dalam konteks pendidikan memiliki regulasi yang konkret seperti dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan pada pasal 58 ayat 1 tentang perguruan tinggi wajib melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagian bagian dari tridharma pada perguruan tinggi. Contohnya apa? Pengelolaan tambang dan pengelolaan tambang batubara dan nikel misalnya. Juri. Atau B. Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Di dalam konteks ini, perguruan tinggi berperan sebagai pengelola atau mitra dalam pengelolaan tambang yang berbasis ilmu pengetahuan. Juri. Lalu apa latar belakang dari hal ini? Merupakan sektor pertambangan di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti eksploitasi yang berlebihan, kerusakan lingkungan, dan rusaknya inovasi dalam pengelolaan sumber daya. Regulasi yang mendukung hal ini seperti apa? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada pasal 35 dan 45A yang mengizinkan perguruan tinggi untuk memiliki izin usaha pertambangan kasus IUPK untuk tujuan pendidikan dan riset, yang berarti pada universitas dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam skala yang diizinkan. Apa urgensi dari hal ini? A. Kenapa perguruan tinggi bisa atau harus mengelola tambang? 1. Makna pengelolaan. Juri, perguruan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan riset. Perguruan tinggi memiliki akademisi dan penelitian berpengalaman di berbagai bidang seperti teknik, pertambangan, geologi, dan lingkungan pada rekayasa teknologi. Perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pengelolaan tambang karena mereka memiliki sumber daya manusia yang berkompeten. Atau berdasarkan data dari King Itwarmin di Inggris dari sumber University of Exeter pada tahun 2023 menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki tambang yang dikelola dengan tujuan pendidikan dan produksi mineral dalam jumlah kecil. Sistem pengelolaan mencakup eksploitasi, penambangan, dan proses serta reklamasi pertambangan. Lalu apa dalam status quo ini? Sehingga kami melimitasi dalam status quo bahwa pengelolaan tambang di perguruan tinggi di bidang pendidikan dan penelitian. Dalam status quo juga menerangkan bahwa banyak perusahaan tambang bekerja sama dengan universitas dalam bentuk penelitian bersama, seperti misalnya di UI, UGM, atau UNPAD misalnya. Diberi kesempatan untuk mengelola tambang pada perguruan tinggi yang dapat menciptakan model pengelolaan yang lebih inovatif. Sekian dan terima kasih Bapak berada di pihak pro. Oke, saya berikan waktu yang sama kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk memaparkan argumentasi pembukanya. Waktu 3 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang kami hormati serta rekan berpikir dari tim pro yang kami segani. Pada kesempatan kali ini, untuk pertama kalinya kami dari tim kontra akan menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa kami menolak mosi pada hari ini, yaitu pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi. Dewan juri yang terhormat, pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi adalah kebijakan yang bermasalah karena bertentangan dengan prinsip akademik, berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan serta menimbulkan konflik kepentingan dalam dunia pendidikan. Namun Dewan juri yang terhormat, sebelum masuk ke dalam inti argumentasi, izinkanlah kami menjelaskan latar belakang mengapa mosi ini bisa menjadi topik perdebatan. Dewan juri yang terhormat, isu ini mencuat setelah munculnya wacana pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi yang pertama kali diusulkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Mereka berpendapat bahwa perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia dan keahlian yang cukup untuk mengelola pertambangan. DPR juga mengusulkan agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan UMKM pada rapat pleno Badan Legislasi DPR dengan pemerintah mengenai rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Wacana ini kemudian masuk dalam revisi Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang disahkan pada 23 Januari 2025. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa revisi ini didorong oleh 3 putusan formil dan material Mahkamah Konstitusi. Namun Dewan juri yang terhormat, kebijakan ini menuai banyak penolakan, terutama dari mahasiswa dan aktivis lingkungan. Di Kalimantan Timur contohnya, kelompok seperti Aksi Kamisan Kaltim dan XR Bunga Teru menggelar aksi simbolik untuk menolak
Mereka menegaskan bahwa kampus harus menjadi pusat keilmuan, bukan terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam. Itu dikarenakan Dewan Juri yang terhormat, meskipun pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi memiliki potensi manfaat, realitasnya justru lebih banyak membawa dampak negatif. Salah satu risiko terbesar adalah terpecahnya fokus utama perguruan tinggi. Institusi akademik seharusnya berfokus pada pendidikan dan penelitian, bukan bisnis tambang yang penuh resiko. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang membuka celah konflik kepentingan yang dapat merusak integritas akademik. Pengelola tambang juga memerlukan keahlian khusus di berbagai aspek, mulai dari teknis, lingkungan, hingga sosial. Jika perguruan tinggi ikut serta, ada risiko besar bahwa kegiatan akademik akan terganggu karena harus membagi fokus antara kepentingan bisnis dan riset. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, setelah melalui berbagai pertimbangan, pemerintah pun bahkan akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan izin pengelolaan tambang langsung kepada perguruan tinggi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak akan menjadi pemilik izin usaha pertambangan. Namun, perguruan tinggi tetap dapat berperan melalui kerja sama dengan BUMN. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita memasuki babak bidasan. Bidasan pertama akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim Pro. Waktu 5 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Scientia Potentia S. Pengetahuan adalah kekuatan. Sebelum memasuki apa yang diinginkan oleh pihak pro, 6 respon kami terhadap tim kontra. 1. Mereka mengatakan bahwa ini bertentangan dengan prinsip akademik. Tapi Dewan Juri, kami rasa ini tentunya tidak akan bertentangan karena ada jurusan teknik yang bisa mengelola hal ini. Itu adalah ranah mereka. Dan yang kedua, kami rasa mereka juga menyetujui standing kami. Karena mereka mengatakan bahwa DPR saja itu sudah memperbolehkan. Jadi kami rasa itu tetap pada pihak pro. Dan yang ketiga, mereka mengatakan ini harus pada pusat keilmuan. Kami rasa ilmu itu tidak akan sempurna jika hanya berlandaskan pada teori. Justru hadirlah pengelolaan sebagai bentuk praktek itu sendiri untuk menyempurnakan sebuah ilmu yang ada di perguruan tinggi. Maka kami tetap pada standing kami. Dan yang keempat, mereka mengatur ada unsur bisnis. Padahal kami sudah mencetak kepada Anda semua bahwasanya Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan pada pasal 58 ayat 1 tentang perguruan tinggi wajib melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengelolaan tambang, terutama bagi jurusan teknis yang memang adalah korelasi dari tambang itu sendiri. Dan yang keenam, mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak bisa mengelola tapi mereka bisa bekerja sama. Tapi kami rasa pada akhirnya konotasinya apa? Mereka akan tetap bekerja sama karena mereka bisa mengelola bersama. Karena kan buktinya seperti apa sampai ada di IPB dan juga UGM. Silakan. Saudara dari tim pro, perlu diingat bahwa esensi dari perdebatan adalah mendengarkan. Pembicara satu dari tim kami telah mengatakan bahwa pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan izin pengelolaan tambang langsung kepada perguruan tinggi. Terima kasih. Kami jelaskan ranahnya, mereka tidak diperbolehkan untuk mengelola sepenuhnya, tapi mereka bisa mengelola pertambangan dalam unsur pendidikan. Seperti apa contohnya akan kami masuki dalam argumentasi kami. Poin A, kenapa perguruan tinggi itu bisa mengelola tambang? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan juga batu bara, perguruan tinggi dapat memperoleh izin usaha pertambangan untuk riset dan pengembangan teknologi tambang. Perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pengelolaan tambang karena mereka memiliki satu sumber daya manusia yang kompeten, bahan riset yang kuat, serta penguasaan ilmu dasar yang mencakup eksplorasi, produksi, hingga reklamasi data yang diperlukan. Silakan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah disahkan pada tahun 2010, ketentuan yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang secara langsung tidak pernah diimplementasikan. Dewan Juri, hal ini disebabkan oleh berbagai pertimbangan dan kritik yang muncul sejak awal pengusulan wacana tersebut. Sekian, terima kasih. Mengapa kamu mengatakan ini tidak bisa? Karena sumber jurnal reklamasi tambang IPB dari ipb.ac.id pada tahun 2022 itu telah bekerja sama ikut mengelola tambang itu sendiri. Mereka mengembangkan teknologi fitoremediasi menggunakan tanaman vetiver yang mampu menyerap logam berat di tanah bekas tambang serta memperbaiki struktur tanah agar bisa digunakan kembali untuk pertanian atau kehutanan. Ini adalah bentuk bagaimana kita bisa membuat sebuah perguruan tinggi itu ikut mengelola dalam tambang itu sendiri karena mereka memiliki cakupan inovasi yang lebih luas jika hanya mengandalkan tambang saja. Oke, melanjutkan argumentasi
kami. Satu, Dewan Juri, perguruan tinggi memiliki sumber daya kompeten dalam pengelolaan tambang. Perguruan tinggi memiliki tenaga ahli dalam bidang pertambangan. Seperti apa? Satu, dosen. Dosen dalam pengelolaan tambang, dalam program studi teknik pertambangan misalnya, atau teknik lingkungan dan teknik geologi, memiliki keahlian dalam perencanaan, operasional, dan juga reklamasi tambang yang sangat dibutuhkan. Saudaraku. Tahan. Silakan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah sendiri telah mendukung keputusan untuk membatalkan izin pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi dengan menghapus pasal 51A dalam revisi Undang-Undang Minerba, dan ini sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR 13 masa persidangan 2 tahun sidang 2024 pada Selasa 18 Februari 2025 baru-baru ini. Dewan Juri yang terhormat. Tapi Dewan Juri yang terhormat, kami menentang jika itu harus direvisi. Kenapa? Karena kita harus menganalisis apa kemampuan yang dimiliki oleh perguruan tinggi untuk bisa ikut mengelola tambang itu sendiri. Jadi kami rasa ketika hadir revisi tersebut, itu adalah hal yang sangat keliru karena tidak mencakup analisis bagaimana perguruan tinggi dapat mengelola tambang itu sendiri. Dan juga kami lanjutkan, dosen itu mengelola sistem tambang berbasis teknologi Internet of Things, dan saat ini tambang modern mulai mengandalkan teknologi tersebut. Di mana contohnya seperti apa? Dalam sumber laporan ITB tentang Smart Mining System 2023 di itb.ac.id, mereka telah dengan adanya sistem Internet of Things ini, perusahaan tambang dapat meningkatkan efisiensi produksi hingga 25% serta mengurangi konsumsi bahan bakar alat besar sebesar 5%. Ini adalah implementasi ilmu yang sempurna. Kalau kita membiarkan mereka untuk mengelola, maka mereka bisa membuat tambang yang jauh lebih baik. Karena apa, Dewan Juri yang terhormat? Menurut Fitch Ratings, sektor pertambangan Indonesia itu kurang kompetitif dengan skor daya saing di bawah rata-rata Asia. Hal ini berdasarkan artikel dari CNBC Indonesia. Kalau kita mau ini dapat meningkat, maka biarkanlah perguruan tinggi itu untuk bisa terjun dalam mengelola tambang itu sendiri. Karena ada beberapa hal yang dapat kita pertimbangkan, seperti peran mahasiswa akhir juga dalam pengelolaan tambang. Mahasiswa tingkat akhir di dalam program studi teknik pertambangan memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan teknis yang cukup untuk ikut serta dalam pengelolaan tambang secara langsung. Contohnya apa? Satu, mahasiswa dapat mengelola eksplorasi tambang karena dalam sumber jurnal eksplorasi tambang UPN Veteran tahun 2022 dalam upnyk.ac.id, mereka mengeksplorasi batu bara di Kalimantan. Mereka menggunakan metode geofisika sumber mereka untuk mendeteksi dan memetakan cadangan batu bara sebelum eksploitasi dimulai. Ini adalah bentuk pengelolaan mereka sebelum kita bisa memaksimalkan adanya pertama itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa dari laporan riset produksi tambang Unsri 2023 unsri.ac.id ini akan membantah pernyataan mereka. Kenapa mereka mengatakan ini tidak bisa dilakukan? Padahal ini adalah bentuk konkretnya. Karena Universitas Sriwijaya mengembangkan metode in-pit crushing dan conveying yang berhasil menurunkan biaya transportasi batu bara hingga 20%. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya boleh tetapi juga berhak mengelola tambang dalam berbagai aspek teknologi. Untuk semua alasan bangga menjadi pro. Kebiasaan selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Waktu 5 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami hormati, para hadirin yang kami kasihi, serta tim kolega berpikir kami dari tim pro yang kami segani. Dewan Juri yang terhormat, sebelum menyampaikan argumen kami, izinkan kami untuk membidas argumen keliruan argumen dari tim lawan. Tim lawan mengatakan pengelolaan tambang berguna untuk penelitian. Padahal Dewan Juri yang terhormat, pengelolaan tambang bukanlah solusi yang tepat karena untuk penelitian, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk melakukan penelitian. Yang kedua, kompeten. Bahwa Dewan Juri yang terhormat, pengelola tambang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis yang hanya bisa diperoleh dari pengalaman operasional langsung. Yang ketiga, mengatakan UGM setuju dengan pengelola tambang. Padahal menurut laporan kinerja Universitas Indonesia, UITN dan Institut Teknologi Bandung dan UGM telah resmi menolak pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, tim lawan mengatakan seharusnya kita menganalisis kompetensi mahasiswa. Jadi itu berarti Dewan Juri yang terhormat, tim pro masih ragu dengan kemampuan mahasiswa dalam mengelola tambang. Lantas mengapa mereka setuju dengan? Silakan. Kami sama sekali tidak membarukan hal itu karena dari data yang kami sampaikan sudah banyak mahasiswa akhir yang turun dalam proyek tambang untuk mengelola tambang karena mereka memiliki riset yang mampu untuk dikelola dalam tambang itu sendiri untuk memaksimalkan sebuah tambang yang ada di Indonesia. Terima kasih atas interupsi. Namun
Anda mengatakan ikut mengelola, bukan berarti perguruan tinggi harus mengelola secara utuh tambang tersebut. Karena mengapa? Mahasiswa masih memiliki sedikit pengalaman dalam mengelola tambang. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, Dewan Lawan mengatakan dosen memiliki kemampuan untuk mengelola tambang, dan perlu diketahui dalam perguruan tinggi lebih banyak mahasiswa daripada dosen. Dewan Juri yang terhormat, untuk melanjutkan argumen kami memiliki beberapa alasan mengapa kami harus setuju dengan. Silakan. Sepertinya ada kekeliruan. Kami tidak mengizinkan mereka mengelola secara sepenuhnya karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral memberikan kesempatan kepada mereka untuk pertambangan mengelola pengembangan teknologi tambang. Jadi secara sepenuhnya Dewan Juri yang terhormat tetap pada ranah perguruan tinggi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, Tim Lawan mengatakan untuk dalam ranah pendidikan dan penelitian. Namun Dewan Juri yang terhormat, dalam rancangan perubahan Undang-Undang Minerba juga disebutkan bahwa kampus minimal harus memiliki akreditasi B di bidang pertambangan untuk mengelola tambang. Ini tidak berkaitan langsung dengan kemampuan kampus dalam mengelola tambang. Akreditasi hanya menilai 3 aspek utama perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan pada argumen kami. Yang pertama, kurangnya pengalaman praktis dalam pengelolaan tambang. Pengelolaan tambang memerlukan keterampilan praktis dan pengalaman operasional yang mendalam yang biasanya dimiliki oleh perusahaan tambang dan praktisi industri yang berpengalaman. Dewan Juri yang terhormat, menurut data industri, berdasarkan laporan industri pertambangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tercatat bahwa di tahun 2020 sektor pertambangan Indonesia berkontribusi lebih dari 9% terhadap produk domestik bruto, dengan banyaknya perusahaan besar seperti Freeport Indonesia, Bumi Research, dan Sinar Mas ini yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam operasi tambang yang besar dan kompleks. Perguruan tinggi belum memiliki kapasitas operasional dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua adalah fokus perguruan tinggi yang seharusnya pada pendidikan dan riset, bukan bisnis komersial. Perguruan tinggi seharusnya fokus pada pendidikan, riset, dan pengembangan pengetahuan. Mengelola operasi tambang adalah kegiatan komersial yang membutuhkan keputusan bisnis yang cepat, pengelolaan sumber daya manusia, dan penanganan keuangan yang sangat cermat. Dewan Juri yang terhormat, perguruan tinggi kesulitan untuk menjalankan kegiatan komersial seperti ini dengan efisien karena mereka tidak berorientasi pada profit dan seringkali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan industri tambang secara efektif. Menurut laporan kinerja Universitas Indonesia, perguruan tinggi lebih terfokus pada pengembangan riset dan inovasi yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Interupsi. Silakan. Kami rasa tidak ada urgensi dari pihak kontra karena tidak ada data yang membuktikan bahwa Universitas Indonesia sudah mencoba mengelola tambang yang dan itu merasa gagal. Tapi nyatanya Universitas Gajah Muda itu ikut mengelola PT Freeport dalam pengelolaan tambang bawah tanah dan penggunaan metode keselamatan kerja yang mengurangi kesulitan hingga 30%. Hal ini berdasarkan laman resmi dari UGM tahun 2023 itu sendiri. Namun Dewan Juri yang terhormat, menurut data yang kami dapatkan pada laporan kinerja Universitas Industri Teknologi Bandung dan ITB, Universitas Gajah Mada resmi menolak pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi, khususnya pada rancangan Undang-Undang Minerba. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, risiko ketergantungan pada riset akademis yang tidak praktis. Pengelolaan tambang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis pada situasi nyata di lapangan. Perguruan tinggi cenderung lebih fokus pada penelitian teoritis dan jangka panjang yang tidak selalu langsung diterapkan dalam kondisi lapangan yang dinamis. Perlu diingat, Dewan Juri yang terhormat, bahwa perguruan tinggi fokus utamanya adalah pendidikan dan pengelolaan tambang bukanlah solusi yang tepat untuk dikelola oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, menurut Kompas.com 27 Juli 2024, mahasiswa gelar demo tolak pengelolaan tambang di lokasi konsolidasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang menolak pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya kami memiliki dampak positif apabila perguruan tinggi tidak mengelola tambang. Yang pertama, fokus pada pendidikan dan penelitian. Perguruan tinggi dapat tetap fokus pada tujuan utama mereka, yaitu pendidikan dan penelitian, tanpa mengelola tambang, karena mereka tidak akan terlibat dalam bisnis komersial. Dan yang kedua, menjaga independensi akademis. Tidak terlibat dalam pengelolaan tambang membantu perguruan tinggi untuk mempertahankan integritas dan independensi akademis. Yang ketiga, fokus pada pengembangan teknologi dan inovasi. Perguruan tinggi dapat lebih fokus pada penelitian dan inovasi. Yang keempat, meningkatkan reputasi perguruan tinggi. Dan yang kelima, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan argumentasi dasarnya. Waktu 5 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Memulai debat dalam hitungan 3,
lanjut ke sana, setidaknya ada beberapa poin birasan kami terhadap tim oposisi. Yang pertama, Dewan Juri terhormat, mereka membawa terkait revisi Undang-Undang Minerba yang disahkan pada 18 Februari 2025. Tapi sayangnya, itu menekankan bahwasanya prioritas pertambangan itu diberikan kepada BUMN dan PT-PT besar lainnya, karena pemerintah mempertimbangkan dengan dampak yang didapatkan oleh negara. Tapi pemerintah tidak pernah menyatakan bahwasanya perguruan tinggi tidak boleh mengelola tambang. Karena ini bukan masih proposal, jadi kami tidak akan memberikan proposal, tapi karena ini masih analisis, jadi kami akan membuktikan kenapa perguruan tinggi bisa mengelola tambang dan boleh mengelola tambang. Ada 2 slide yang akan menggambarkan mengapa kami menyetujui pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi. Saya pertama, sebenarnya bagaimana pengelolaan tambang yang akan dilakukan di sini. Saya kedua, kenapa hal ini bisa atau boleh. Dewan Juri terhormat, perguruan tinggi dapat turut serta dalam pengelolaan tambang bukan berarti mereka mengambil alih operasionalnya. Sebaliknya, perguruan tinggi akan berperan dalam riset inovasi dan keberlanjutan sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara maju seperti Australia misalnya. Jika dikelola dengan mekanisme yang tepat, keterlibatan perguruan tinggi dalam tambang justru akan menciptakan industri yang lebih aman, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Nanti akan saya jelaskan. Tapi mari lihat terlebih dahulu dan dasar hukum yang menjelaskan bahwasanya perguruan tinggi itu berhak berkontribusi dalam sektor industri dan sumber daya alam. 1. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 60 ayat 1 yang menyatakan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan akademik yang berbasis pada penelitian untuk kepentingan pembangunan nasional. Maksudnya apa di sini? Maksudnya negara memberikan hak kepada perguruan tinggi untuk terlibat dalam riset atau yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional, termasuk sektor industri seperti pertambangan. Artinya, keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang bukan sekedar wacana lagi, tapi memang sudah diakomodasi dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Tapi mari kita lihat dasar hukum yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 20 menyatakan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan wajib memiliki kajian ilmiah berbasis riset atau mitigasi resiko. Maksudnya apa? Artinya, silakan. Baik, saudara, mengingat fokus utama perguruan tinggi adalah pendidikan dan penelitian, bagaimana saudara menjelaskan bahwa pengelolaan tambang tidak akan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk tujuan akademis, saudara? Dewan Juri yang terhormat, kami akan memberikan mekanisme keterlibatan mahasiswa dan akademisi di posisi kami itu akan seperti apa. Mahasiswa yang akan turun atau berpartisipasi adalah mahasiswa yang sudah semester akhir dan dengan pengawasan akademisi. Fokus utamanya adalah penelitian, inovasi, teknologi, dan keberlanjutan. Kenapa mahasiswa yang turun adalah mahasiswa semester 5 atau mahasiswa semester akhir? Karena dia sudah memiliki ilmu dasar yang sudah dipelajari dari semester sebelumnya. Selanjutnya saya akan bahas terlebih dahulu. Apa maksudnya dari saudaraku? Silakan. Apabila saudara mengatakan sumber daya yang digunakan adalah mahasiswa semester akhir, itu artinya sumber daya yang dibutuhkan sangat kecil karena hanya membutuhkan mahasiswa semester akhir. Dan juga saudara mengatakan bahwa mahasiswa semester akhir sudah memiliki kemampuan dasar, padahal untuk mengelola tambang membutuhkan pengalaman di lapangan operasional. Terima kasih. Ketika kita belajar, kita tidak hanya mencari tahu tentang teori-teorinya saja. Apa gunanya teori ketika tidak kita praktekkan? Nanti akan saya jelaskan bagaimana kondisi lawan ketika perguruan tinggi tidak terjun langsung atau berkontribusi pada pengelolaan tambang. Dewan Juri terhormat, saya akan jelaskan pada pasal 20. Apa maksudnya di sini? Artinya setiap eksploitasi tambang tidak boleh dilakukan sembarangan, harus ada penelitian ilmiah untuk memastikan dampak lingkungan yang bisa dikendalikan. Dewan Juri terhormat, metode yang digunakan adalah seperti ini. Mahasiswa geologi menggunakan drone untuk memetakan struktur tanah guna mencegah longsor. Tim teknik lingkungan menguji kualitas air dan udara untuk mengurangi pencemaran. Dan mahasiswa teknik material mengembangkan metode pemurnian yang lebih efisien guna mengurangi limbah. Dan Dewan Juri terhormat, bagaimana skema implementasinya? Bukti empiris menunjukkan bahwa pendekatan berbasis riset telah sukses diterapkan di Australia yang bekerja sama dengan perusahaan besar seperti BHP dan BHP Rio Tinto. Hasil nyatanya seperti ini. SMI berhasil mengembangkan teknologi tiling dry stacking, di mana sebuah metode pengelolaan limbah tambang yang lebih aman dan ramah lingkungan. Teknologi ini kini diadopsi oleh industri pertambangan global yang mengurangi risiko pencemaran dan bencana limbah tambang. Dan Dewan Juri terhormat, mari kita bandingkan dengan sistem status quo mereka, di mana mereka tidak ada perguruan tinggi
tinggi. Satu, akan terjadi eksploitasi tanpa kontrol. Dan yang kedua, minimnya transfer ilmu dan inovasi. Dan yang terakhir, mahasiswa tidak punya akses ke lapangan. Dan tanpa keterlibatan perguruan tinggi, mahasiswa teknik pertambangan dan lingkungan hanya belajar teori di kelas tanpa pengalaman nyata. Dan artinya apa? Akibatnya, lulusan tidak siap kerja, inovasi pendek, dan kualitas SDM tambang Indonesia kalah saing. Dan disinilah bukti dari disinilah terdapat dari disinilah untuk semua itu maka jadi tim proposisi. Ini waktu habis. Mulai interupsi tersisa 1 interupsi. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk memaparkan argumentasinya. Waktu 5 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang kami hormati dan tim lawan yang kami segani. Sebelum kami mengatakan argumentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk membantah dan memidas argumentasi yang rancang dari tim lawan. Yang pertama, kami akan menegaskan kembali motif perdebatan kita hari ini, yaitu pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi. Bisakah tim lawan mendengar antara pengelolaan dan penelitian? Pengelolaan artinya negara universitas tersebut ingin mengelola secara bertambang tersebut, sedangkan penelitian mereka hanya ingin meneliti tambangnya. Jadi mereka bisa bekerjasama dengan pertambangan, tidak perlu mengelola secara penuh. Selanjutnya, Anda mengatakan bahwa perguruan tinggi banyak orang-orang yang berpendidikan. Universitas mengajarkan bukan mengelola industri. Memiliki fakultas pertambangan bukan berarti universitas harus mengelola tambang. Sama seperti fakultas hukum, tidak perlu memiliki pengadilan sendiri, dan fakultas ekonomi tidak perlu memiliki bank sendiri. Pendidikan bertujuan mempersiapkan tenaga ahli, bukan menjadi pemain industri. Belum bisa. Selanjutnya, yaitu yang kedua, bukankah universitas yang memiliki tambang sendiri bisa menjadi tempat praktik langsung bagi mahasiswa? Praktik mahasiswa bisa dilakukan tanpa harus mengelola tambang. Silakan saudaraku A, menolak keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang berarti menyanyiakan potensi besar yang mereka miliki. Atau B, ITB atau GM telah merancang dalam sistem keselamatan tambang. Dan C, kalau mereka diberi ruang lebih, tambang lebih efisien dan lebih berkelanjutan pada akhirnya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan, kami bukan menolak penelitian tersebut dari universitas, namun menolak pengelolaan tersebut oleh universitas. Jika memang tujuannya untuk penelitian, maka boleh saja, karena memang itu masuk dalam tridharma universitas, yaitu pendidikan, penelitian, dan pembuktian. Melanjutkan argumentasi saya, yaitu praktik mahasiswa bisa dilakukan tanpa harus mengelola tambang. Banyak universitas sudah bekerja sama dengan perusahaan tambang untuk praktik lapangan tanpa harus memiliki tambang sendiri. Justru dengan bermitra dengan berbagai perusahaan, mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman lebih luas, tidak hanya satu tambang milik universitas. Yang ketiga, jika universitas bekerja sama dengan perusahaan tambang untuk penelitian, bukankah ada potensi gas juga apabila mereka mengelola sendiri dengan standar akademik? Betul, saya akan menjawabnya, yaitu konflik kepentingan dan regulasi ketat. Jika universitas mengelola tambang, maka mereka akan terlibat dalam perizinan, regulasi lingkungan, dan pengelolaan limbah yang bukan bidang utama akademik. Jika universitas melanggar regulasi, siapa yang akan mengawasi? Apakah mereka bisa menerima sanksi hukum dari tim? Apakah mereka bisa menerima sanksi hukum? Selanjutnya itu penguatan argumen kami. Yang pertama, pemerintah sendiri telah mendukung keputusan untuk membatalkan izin pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi dengan menghapus pasal 51A dalam revisi Undang-Undang Minerba. Sekali lagi saya tegaskan, pengelolaan, mosi ini itu pengelolaan, bukan penelitian. Konjek yang terhormat, pada Tempo CO Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat. Silahkan saudaraku. Sepertinya mereka melupakan Institut Pertanian Bogor itu berhasil mengelola reklamasi tambang dengan teknologi fitoremediasi untuk memperbaiki lahan bekas tambang. Hal ini berdasarkan jurnal reklamasi tambang IPB dari laman resminya pada tahun 2022. Ini telah menegaskan bahwa mereka boleh dan mereka bisa berhasil. Namun, kembali lagi yang terhormat, negara tidak mengizinkan pengelolaan tersebut walaupun mereka berhasil. Mengapa negara tidak melakukannya? Karena memang banyak alasan dibalik hal tersebut. Yang pertama, menjaga independensi akademik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadi pada 18 Februari 2025 menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak diberi izin mengelola tambang guna menghormati dan menjaga independensinya. Yang kedua, menghindari konflik kepentingan. Keterlibatan perguruan tinggi dalam bisnis pertambangan dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara fungsi pendidikan dan kegiatan komersial. Tiga, kritik publik dan akademisi. Usulan ini menuai kritik dan berbagai kalangan, termasuk akademisi dan masyarakat, yang menilai bahwa perguruan tinggi seharusnya fokus pada penelitian dan pendidikan, bukan pada kegiatan bisnis seperti pengelolaan tambang. Dewan Juri yang terhormat, silakan saudaraku. Kenapa mereka mengatakan ini tidak bisa? Satu, kalau itu sudah ada, berarti sudah ada izin yang memadai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, perguruan tinggi sudah boleh memperoleh izin usaha pertambangan untuk mengelola dengan tujuan riset dan pengembangan teknologi tambang yang berhasil seperti contoh yang tadi katakan baik ITB dan juga UGM itu sendiri. Baik, Dewan Juri yang
yang terhormat, kembali lagi kepada undang-undang yang saya sebutkan, yaitu baru-baru saja diresmikan, yaitu 18 Februari 2025, lebih baru daripada undang-undang yang sudah diberikan di bawah Dewan Juri yang terhormat, yaitu negara menolak hal tersebut dan mengalihkannya kepada BUMN. Kembali kepada argumen kami, yaitu bertentangan dengan regulasi dan perizinan yang ketat. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat 1, izin usaha pertambangan hanya diberlakukan kepada badan usaha, koperasi, atau perseroan universitas bukan badan usaha yang memenuhi syarat untuk memiliki IUP ini. Yang kedua, pasal 93, IUP tidak dapat dipindahkan atau dikerjasamakan tanpa izin pemerintah. Jika universitas mengelola tambang tetap bekerjasama dengan pihak ketiga, maka itu bisa menjadi penyimpangan regulasi dengan pidana terhormat. Selanjutnya yaitu perusahaan tambang profesional jadi bermasalah, apalagi jika dilaksanakan oleh universitas yang tidak berpengalaman terhadap hal ini. Selanjutnya itu kampus bukan perusahaan, tidak punya keahlian dan sumber daya. Anda mengatakan bahwa kampus ITB menyetujui, namun baru-baru ini ITB mengatakan bahwa kegiatan pertambangan membutuhkan investasi besar, pengembalian modal jangka panjang, serta tingkat risiko tinggi, membutuhkan pengelolaan cermat, perguruan tinggi tidak memiliki pengalaman dalam hal ini. Rektor ITB Tata Cipta Dirgantara 18 Februari 2025, dan ini data ini lebih baru Dewan Juri yang terhormat daripada data yang sudah diberikan oleh pengawan. Yang selanjutnya tidak efektif. Ada caranya untuk mendukung kampus tanpa harus mengelola tambang, yaitu pemerintah sudah menetapkan bahwa BUMN dan swasta harus memberikan dana riset dan beasiswa untuk kampus. Kutipan dari Sekjen Ristek Toger M. Simatupang 19 Februari 2025 mengatakan bahwa perguruan tinggi tetap akan mendapat manfaat dari industri pertambangan melalui riset, beasiswa, dan pengembangan teknologi tanpa harus terlibat dalam pengelolaan langsung. Jadi, Dewan Juri yang terhormat berdirilah di STEM sebagai tim kontra untuk menyuarakan hak-hak mahasiswa bahwa karena kami juga akan menjadi mahasiswa untuk kedepannya. Terima kasih. Sekian dari kami. Waktu habis. Oke guys, kayaknya kedua tim ini panas sekali ya. Terlalu panas. Tarik nafas dulu dan jangan lupa dibuang. Masih jurinya jatuh sekali. Oke, kita memasuki babak terakhir, yaitu babak closing statement. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada pembicara penutup dari tim kontra. Waktu 2 menit ketika kata pertama diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan tim kolega berpikir kami dari tim pro yang kami segani. Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan bahwa kami tidak setuju apabila perguruan tinggi mengelola bukan untuk penelitian. Dewan Juri yang terhormat, penelitian dan pendidikan bisa dilakukan dengan kolaborasi antara perusahaan tambang. Dewan Juri yang terhormat, tapi pengelolaan tambang bukanlah solusi yang tepat untuk perguruan tinggi. Dewan Juri yang terhormat, tim pro mengatakan bahwa mahasiswa dari perguruan tinggi memiliki kompeten yang baik untuk mengelola tambang. Dewan Juri yang terhormat, padahal pengelolaan tambang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis yang hanya bisa diperoleh dari pengalaman operasional langsung. Melibatkan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang berisiko mengalihkan perhatian mereka dari peran utama mereka sebagai lembaga pendidikan dan riset yang seharusnya tetap fokus pada penyediaan pendidikan berkualitas. Dewan Juri yang terhormat, dan perlu diingat kembali Dewan Juri yang terhormat, dalam rancangan perubahan Undang-Undang Minerba juga disebutkan bahwa kampus minimal harus memiliki akreditasi B di bidang pertambangan dan pengelolaan tambang. Mengenai pendidikan, bukankah hal ini sudah melenceng dari akreditasi yang ditilai oleh mahasiswa? Dewan Juri yang terhormat, yaitu ada 3. Yang pertama, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, dan juga banyak mahasiswa yang telah melakukan demo di Dewan Juri yang terhormat. Terlihat dari kompas.com bahwa mahasiswa telah melakukan demo penolak untuk pengelola tambang. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, berdirilah di posisi kami untuk menegakkan keadilan bagi mahasiswa. Dewan Juri yang terhormat, karena mengapa kami adalah generasi muda yang akan melanjutkan hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih. Oke, waktu tersisa 14 detik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara penutup dari tim pro. Waktu 2 menit ketika kata pertama diucapkan. Pidato kemenangan pihak pro akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kalau tidak generasi muda, maka pastikan diri kalian siap untuk bekerja dan bersaing di kancah internasional. Dengan apa? Kamu bisa mengelola tambang, karena itu adalah tujuan kami. Set up kami bagi tim pro, dan sudah disampaikan oleh pembicara satu kami adalah ini tidak dikelola sepenuhnya, karena mereka sempat mengatakan bahwa akan ada demonstrasi dari masyarakat yang menolak hal ini. Tapi sepenuhnya Dewan Juri yang terhormat, ini ditolak karena bukan berarti dalam konotasi seperti yang kami inginkan. Karena kami mengatakan ini tidak dikelola
tidak boleh mengelola tambang untuk kepentingan seperti yang kami inginkan. Oleh karena itu Dewan Jurian Terhormat kami sudah membawakan regulasi dan seperti apa urgensi kita. Karena di sisi kami ini akan tercapai urgensi kita, tidak ada kemampuan yang dibuang-buang dan pengelolaan kami itu bisa maksimal. Seperti yang kita katakan, bahkan Dewan Jurian Terhormat data yang telah kami sampaikan, menurut Fitch Rating, sektor pertambangan Indonesia itu kurang kompetitif. Makanya kita membutuhkan pengelolaan dari sumber daya dan perguruan tinggi itu sendiri. Karena skor daya saing di bawah rata-rata ASI Indonesia. Ini berdasarkan CNBC Indonesia. Jadi kalau kita mau, kita memiliki daya saing sebagai Indonesia supaya tambang kita semakin lebih baik,